Oke, selamat datang kembali di video Miss. Nah, kali ini Miss akan ajarkan apa sih pengertian dari eksponen tersebut. Nah, eksponen itu artinya perpangkatan yang artinya perkalian berulang. Jadi kalau misalkan jika dilambangkan sebuah bilangan A pangkat N, itu berarti perkalian bilangan A sebanyak N kali. Sebanyak N kali lah dia perkaliannya. Berarti kalau misalkan nanti ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Berarti perkalian berulang bilangan 2 sebanyak 3 kali, bukan 2 kali 3. Karena banyak yang keliru ketika ketepatan kan 2 pangkat 2 sama dengan 4, itu karena 2 kali 2 salah, tapi bukan ini ke sini ya dikalikan, karena takutnya nanti ketika di sini kalian jadi salah. Jadi ini yang dikalikan 2 kali 3 6, padahal beda hasilnya dengan bahwa arti dari 2 pangkat 3 itu adalah perkalian 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 2 kali 2. Berarti selanjutnya lagi kalau misalkan ada 3 pangkat 4, berarti perkalian 3 diulang sebanyak berapa kali? 4 kali, berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka nanti ini hasilnya menjadi 81. Itulah dari pengertian konsep eksponen. Berarti eksponen itu adalah perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Kalau misalkan A pangkat N, berarti perkalian A sebanyak N kali. Oke? Nah, lalu ada lagi yang mau Miss kembali ingatkan. Jadi ketika ada bilangan bulat dipangkatkan, kan bilangan bulat itu terbagi dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Berarti ketika bilangan positif yang dipangkatkan, maka hasilnya tetap positif, mau itu pangkatnya ganjil atau genap. Jadi kan misalkan kalau mau 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 3, pasti hasilnya tetap positif. Nah, namun ketika bilangan yang dipangkatkan atau bilangan basisnya, bilangan pokoknya adalah bilangan negatif, misalkan minus 2 dipangkatkan 3, ini kan pangkatnya ganjil kan, berarti hasilnya itu nanti akan jadi negatif. Karena apa? Jadi min 2 kali min 2 kali min 2. Kan min kali min negatif, min kali min positif, positif kali negatif, negatif, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi negatif 8. Nah, lalu setelah itu kalau misalkan min 2 pangkat 2, berarti dia jadi min 2 dikali minus 2. Min kali min positif, berarti positif apa? 2 kali 2, 4. Jadi kalau ada bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Jika dipangkatkan ganjil, bilangannya ganjil yang dipangkatnya ini, maka hasilnya adalah negatif. Lalu kalian juga jangan keliru ketika ada nanti minus 3 pangkat 2. Ini tidak sama dengan minus 3 dipangkatkan 2. Kalau di sini tidak ikut bilangan negatifnya dipangkatkan, hanya 3-nya aja dipangkatkan 2. Berarti ini jadinya tetap min 3 pangkat 2 berapa? 9. Sedangkan di sini ikut bilangan negatifnya dipangkatkan negatifnya, berarti negatif dipangkatkan genap, kan 2-nya genap kan? Berarti tetap jadi hasilnya positif. Berarti positif berapa? 3 pangkat 2, 9. Jadi tidak sama ketika dituliskan min 3 pangkat 2 dengan min 3 dipangkatkan 2. Beda penulisannya ya. Jadi hati-hati. Jadi nanti kalau misalkan, kecuali kalau dia pangkatnya ini adalah sama-sama ganjil, minus 3 pangkat 3, barulah ini sama dengan minus 3 dipangkatkan 3. Karena kan ini tetap negatif, 3 pangkat 3 kan 27, kan tidak ikut bilangan negatifnya dipangkatkan. Kalau ini walaupun ikut bilangannya negatifnya dipangkatkan, karena pangkatnya ganjil, maka hasilnya tetap negatif. Negatif berapa? 3 pangkat 3 berapa? 27. Begitu dia. Jadi jangan salah pemahaman ya. Ingat, beda dia. Kalau begini tidak ikut bilangan negatifnya dipangkatkan, kalau begini ada di dalam kurung berarti ikut bilangan negatifnya dipangkatkan.
Oke, di sini misalkan jelaskan sifat-sifat dari eksponen bilangan bulat. Nah, ada sifat-sifatnya tergantung dari apakah bilangan pokoknya yang sama atau bilangan pangkatnya yang sama. Ingat, bilangan pokok itu bilangan yang dipangkatkan. Kalau pangkat ya pangkatnya ini ya. Jadi untuk yang pertama ini ketika bilangan pokoknya sama. Bilangan pokoknya sama artinya sama-sama A yang mau dipangkatkan. Berarti ketika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi contohnya misalkan kalau ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini kan kalau sesuai sifat, karena dia sama-sama 2 yang mau dipangkatkan bilangan 2, berarti kan bilangan pokoknya sama, berarti tinggal pangkatnya yang dijumlahkan, berarti 2 pangkat 3 tambah 2, berarti sama dengan 2 pangkat 5. Kalau kita cari juga secara manual, 2 pangkat 3 itu kan 8. Lalu 2 pangkat 2 itu 4 lah. Berarti 8 kali 4 32. Nah, kan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Begitu dia penggunaan sifatnya. Lalu untuk sifat yang kedua, tetap dia bilangan pokoknya masih sama, tapi ketika dibagi A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, itu pangkatnya dikurangkan. Berarti A pangkat M kurang N, di mana bilangan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Supaya dia tetap terdefinisi. Jika A-nya sama dengan 0, maka nanti jadi bilangan yang tidak terdefinisi. Sehingga contohnya misalkan 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti sesuai sifatnya kan sama-sama bilangan 3 yang dipangkatkan. Berarti pangkatnya diapain? Tinggal dikurangkan. Berarti 3 pangkat 4 dikurang 2. 4 kurang 2, 2 berarti 3 pangkat 2 berapa? 9. Kalau kita cari juga secara manual, 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81 per 3 pangkat 2 9. Kan 81 dibagi 9 sama dengan 9. Selanjutnya, kalau tadi itu ketika bilangan pokoknya yang sama atau bilangan yang dipangkatkan sama, maka ini ketika bilangan pokoknya tidak sama tapi pangkatnya yang sama. Nah, jadi ketika ada A pangkat M dikali B pangkat M, nah A dan B-nya kan berbeda, tetapi pangkatnya sama-sama pangkat M, maka dia menjadi A kali B pangkat M, atau sebaliknya. Ketika ada A kali B di pangkat M, dapat kita jabarkan menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Maka contohnya misalkan nih 6 pangkat 2 itu bisa kita jabar jadi 6 itu kan dari 2 kali 3, berarti jadi 2 kali 3 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau kita cari 6 pangkat 2 kan 36, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, berarti 4 kali 9 sesuai hasilnya 36. Atau sebaliknya kalau misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kan bilangan yang dipangkatkannya berbeda tetapi pangkatnya sama, berarti tinggal kita buat jadinya 2 kali 3 pangkatnya berapa? 3. 2 kali 3 berapa? 6. 6 pangkat 3. Sehingga kalau kita cari nanti 2 pangkat 3, 8 dikali 3 pangkat 3, 27. Maka 6 pangkat 3 itu sama dengan 216, yang sama hasilnya dengan 8 kali 27. Nah, selanjutnya masih dengan bilangan pokoknya yang tidak sama tapi pangkatnya yang sama. Kalau ini tadi dikali, ini dibagi, berarti ketika ada A per B pangkat M, dia menjadi A pangkat M per B pangkat M. Contohnya misalkan nih 8 per 4 dipangkatkan 3 itu akan sama dengan 8 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Kalau kita cari nanti hasilnya 8 bagi 4 2 pangkat 3 akan sama hasilnya dengan 8 pangkat 3. Kalau kita cari 512, 4 pangkat 3 64, 2 pangkat 3 berapa? 8. Nah, kalau kita bagikan 512 dibagi 64 itu sama dengan 8. Jadi tanpa kalian harus manual cari berapa sih 8 pangkat 3, berapa 4 pangkat 3, langsung aja kalian satukan bahwa ketika ada 8 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 itu sama dengan 8 per 4 dipangkatkan 3. Berapa 8 per 4? 2. Berarti tinggal 2 pangkat 3. Nggak perlu lagi cari
Berapa 8 pangkat 3? Berapa 4 pangkat 3? Oke. Lalu untuk sifat selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan N. Suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka dia pangkatnya tinggal dikali. Contohnya nih, misalkan 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti ini kalau sesuai sifatnya pangkatnya dikali, berarti menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 64. Kalau kita cari juga secara manual, 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 pangkat 3? 8. 4 pangkat 3 jadinya 64. Berarti kalau secara sifat, kalau ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, tinggal menjadi 2 pangkat 2 kali 3, pangkatnya dikalikan. Nah, lalu sifat selanjutnya, jika ada A pangkat 0, bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali bilangan 0. Berarti kalau mau 1.000.000 juga dipangkatkan 0 ya hasilnya 1. 100 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Jadi bilangan apapun jika dipangkatkan 0 kecuali dia bilangan 0, maka dia hasilnya 1. Maka contohnya misalkan 200 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 0 itu 1. Oke? Nah, selanjutnya, ketika ada pangkat bilangan negatif, kalian jangan bingung. Kalau ada dia pangkatnya bilangan negatif, bukan berarti hasilnya jadi negatif. Jadi contohnya nih, misalkan 2 pangkat minus 3 itu berarti jadi 1/2 pangkat 3. Bukan jadi negatif hasilnya. Berarti kan kalau 1/2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 kita jabarkan jadi 2 kali 2 kali 2. Berapa 2 kali 2 kali 2? 8, berarti 1/8. Artinya 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/8. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan, atau bilangannya ini nggak boleh sama dengan 0. Oke? Jadi jangan sampai salah pemahaman bahwa ketika pangkatnya negatif, hasilnya negatif. Nah, kecuali misalkan bilangan yang dipangkatkan itu memang negatif dan pangkatnya ganjil. Misalkan gini, minus 3 pangkat minus 3. Nah, kalian jangan bingung, ini minus 3 pangkat minus 3. Ya tetap ikuti dulu sifatnya. Berarti kan minus 3 pangkat minus N. Berarti 1/-3 dipangkatkan, ini saya buat kurung aja, dipangkatkan 3. Berarti dia jadinya 1/-3 dikali minus 3 dikali minus 3. Berapa minus 3 kali minus 3 kali minus 3 kan? Min 27, berarti 1/-27. Oke? Nah, sifat yang terakhir, kalau ini sebaliknya, ketika ada A pangkat min N jadi 1/A pangkat N, berarti kalau ada A pangkat N itu artinya dari 1/A pangkat minus N. Berarti 2 pangkat 3 itu dari mana? 1/2 pangkat minus 3. Gitu dia. Oh, kok bisa Miss? Lihat ya, kan 1/2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 kan untuk yang ininya. Berarti kan ini hasilnya jadi apa? 1/8. Berarti jadi 1 dikali 8/1 berapa? 8 kan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Oke, jadi begitulah sifat-sifat untuk eksponen bilangan bulat. Semoga dapat dipahami dengan baik.